Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Warta Kota bersama saya Lucky Octaviano. Kali ini podcast Warta Kota kedatangan tamu istimewa yaitu PT Jakarta Infrastruktur Propertindo. Nah, apa dan bagaimana PT Jakarta Infrastruktur Propertindo atau biasa disingkat PT JIP ini? Apa saja yang dikerjakan, apa saja yang visi misi dan sebagainya, nanti kita akan gali lebih dalam dengan Pak Ivan C. Permana selaku pelaksana tugas Direktur Utama PT JIP. Apa kabar Pak? Baik. Sehat-sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Ya, bersama Pak Ivan nanti kita akan membedah apa sih PT JIP ini, apa bedanya dengan Jakarta Propertindo atau Jakpro yang sudah mungkin lebih terkenal ya di masyarakat. Nah, apa aja yang dikerjakan oleh PT JIP, terus kemudian rencana ke depan seperti apa, nanti kita berbincang dengan Pak Ivan. Baik Pak Ivan, Ya. Pertanyaan pertama nih Pak, asal mula berdirinya PT JIP itu gimana sih Pak? Ya, jadi PT JIP ini adalah anak usahanya PT Jakpro, Mas Lucky. Anak usahanya PT Jakpro ya, Ya. oh jadi anak usahanya Jakpro ya, oke. Waktu awalnya kami berdiri di tahun 2006 2006. dan PT kami namanya adalah Jakom, Jakarta Komunikasi. Jakom. Ya. Oh. Maksud dan tujuan PT kami ini berdiri waktu itu adalah untuk mengatur seluruh infrastruktur telekomunikasi di Jakarta. Oke. Ya. Dalam perjalanannya kami berubah nama menjadi Jakarta Infrastruktur Propertindo dan kami adalah anak usaha Jakpro yang khusus ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur layanan telekomunikasi. Jadi khusus untuk telekomunikasi aja Pak, Ya. infrastrukturnya, Ya, jaringan kabel gitu jaringan ya Pak ya? kabel. Jadi kami itu membangun salah satunya yang lagi hot ini kami sebutnya SJUT, Pak. SJUT. Ya, SJUT itu singkatan dari sarana jaringan utilitas terpadu. Sarana Jaringan utilitas terpadu. Nah, itu jadi apa, Pak? kalau kita bilang utilitas di kota itu ada 4, Mas Luki. Ada utilitas air, Iya. utilitas listrik, utilitas internet, dan utilitas gas. Nah, itu pemerintah pokok semua tuh, pemerintah Provinsi DKI ini ingin membangun sarana jaringan utilitas itu di dalam kota, di bawah tanah, sehingga menghasilkan nanti kota Jakarta yang lebih aman, indah, dan nyaman. Jadi nggak ada lagi yang Ya. kabel-kabel ruwet seliweran di atas itu, Ya. mengurangi itu ya? Ya, jadi kalau hari ini kita lihat kabel-kabel udara di Jakarta ini kan semrawut banget ya. Iya. Nah, sangat banyak dan kebanyakan sih utilitas yang ada yang bikin semeraut itu adalah jaringan telekomunikasi ya. Karena itu selain kabel PLN, banyak kan kabel fiber kita sebutnya. Nah, kabel fiber ini memang digunakan untuk telekomunikasi, untuk kita melakukan WhatsApp, untuk kita Instagram, TikTok, dan lain-lain. Nah, itu semua terkoneksi melalui jaringan fiber ini. Dan karena memang sektor telekomunikasi ini berkembang sangat pesat, keperluan akan infrastrukturnya juga makin tinggi. Karena makin tinggi, akhirnya banyak kabel yang dipasang di udara. Nah, di hari ini kabel-kabel tersebut sudah sangat semrawut dan penuh. Nah, dari Pemprov DKI menugaskan Jakpro untuk membangun sarana jaringan utilitas terpadu ini. Jakpro karena punya anak JIP yang khusus. yang khusus di situ, jadi Jakpro menugaskan ke JIP. Oke. PT JIP tolong lakukan pembangunan SJUT, pastikan seluruh kabel-kabel di udara yang hari ini semeraut di Jakarta bisa masuk ke bawah. Itu yang kami lakukan. Ya. Artinya ini kan nggak sendiri Pak, artinya melibatkan banyak apa ya Pak, provider dan sebagainya. Itu hubungannya ke sana Ya, Pak. jadi Artinya pembangunan SJUT itu melibatkan banyak Banyak stakeholder. pihak, stakeholder. Pertama tentu dari Pemprov, kami bersama Dinas Bina Marga. Kedua Dinas dari Bina para Marga itu, operator telekomunikasi ya, ISP, ada Telkom, Telkomsel, Indosat, Excel, Moratel, dan lain-lain.
Ketiga ada juga dari kementerian Kominfo, Kementerian Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan lain-lain. Jadi kami banyak stakeholdernya. Dan ini untuk memastikan bahwa kabel itu bisa masuk secara proper, karena memang kalau kita main hantam kromo saja, potong istilahnya cukur habis, itu nanti masyarakat banyak terganggu. Tiba-tiba WhatsApp call-nya drop, tiba-tiba internetnya mati. Jadi ini bagaimana kita membangun tapi dengan peran serta seluruh stakeholder yang ada. Oke. Baik Pak, kemudian apa aja sih Pak bidang usaha dan visi serta misi PT JP ini Pak? Oh ya, kami dari PT JP tentu memiliki visi untuk menjadi penyedia terdepan dari infrastruktur dan layanan telekomunikasi di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Okay. Dalam hal ini kami berbisnis, salah satunya adalah sarana jaringan utilitas terpadu tadi. Kami membangun ducting di seluruh Jakarta. Dan kedua, kami juga membangun tower-tower untuk keperluan operator di dalam kota Jakarta. Dan ketiga juga kami menyediakan internet di dalam rusun, karena memang pembangunan internet terkadang-kadang melupakan masyarakat yang ada di rusun. Betul. Jadi kami menyediakanlah internet di dalam rusun. Gitu, ya. Kan ini butuh biaya Pak ya? Biayanya itu dari mana? Biayanya atas biaya kami sendiri. Oh, dari jadi kami menggelar pembangunan SCUT, menggelar tower itu kami dengan biaya sendiri, tapi nanti dari operator atau pelanggan kami tentu akan membayar ke kami, ya kami mendapatkan sedikit keuntungan. Ya. Tapi paling nggak itu kan nanti jadi rapi, jadi bersih, nyaman dilihat ya. Ya, jadi kan kalau kita lihat kabel di atas itu selain membahayakan masyarakat secara langsung ya, karena masyarakat kan sudah beberapa kali ada kejadian ada kejadian itu juga kadang ada juga yang terbakar. Iya, karena korslet atau apapun dengan PLN ya. Yang ketiga juga kadang rawan terhadap vandalisme, orang lewat potong atau apa gitu ya. Dan keempat, nggak teratur, maksudnya dalam hal ini di depan rumah kita nanti malam nambah kabel satu, kita besok nggak tahu. Kenapa? Betul. Udah semrawut. Betul. Bahkan tiba-tiba ada tiang. Iya, tiba-tiba ada tiang. Kemarin tiangnya satu ini tuh ada 2 atau 3 gitu. Iya, besok tiba-tiba bangun, loh ini kabel nambah 10 dari mana, siapa yang nambah, kenapa ditambah gitu kan kita nggak tahu. Nah, dengan adanya SCUT ini semua jadi terdata, bahwa mereka para operator masuk, jadi kita tahu bahwa di dalam duct ini ada operator A, dalam duct ini ada operator B, dan operatornya juga legal ya secara regulasi, bukan hanya misalnya saya iseng narik kabel sendiri gitu. Nggak bisa. Kalau sekarang kalau di atas bisa kan, malam-malam aja jam 2 malam gitu tarik kabel sini. Kalau di bawah harus ada. Itu sambil dipetakan juga Pak ya? Sambil dipetakan. Jadi semua ini di jalur ini ada operator ABC, di jalur yang lain ada operator yang lain gitu misalnya. Kita hari ini sudah membangun 25 km di daerah di SCUT-nya di daerah Mampang, di daerah Senopati, Tendean, Suryo dan lain-lain. Itu kami masih mengerjakan di Jakarta Selatan. Dan dalam waktu dekat ini kami akan menjalankan juga yang ada di Jakarta Timur, di Matraman, Pramuka gitu ya. Kami mendapat penugasan dari Pemprov membangun dan mengoperasikan. Jadi seluruh Jakarta atau wilayah? Kebetulan dari pemerintah Provinsi DKI mereka menugaskan Jakpro untuk wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Wilayah Selatan dan Timur, okay. Dan BUMD lain Sarnajaya itu melaksanakan di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Oh, bagi wilayah Pak ya? Ya kalau daerah sini berarti daerahnya Jakarta ini ya. Pusat nih Pak. Jakarta Pusat ya, itu daerahnya Sarnajaya. Oh, iya. Kalau di Palmerah ini studio Tribun nanti masuk Jakarta Pusat jadi Sarnajaya. Ya, jadi memang kenapa ini dibagi 2 BUMD, karena memang kalau kita lihat kota Jakarta ini sangat luas. Kalau kita ngomong jumlah berapa kilometer trotoar di Jakarta ini ribuan kilo. Ya, per hari ini kami baru mendapatkan penugasan sekitar 100 kilo. 100 kilo. Nah, harapannya ini adalah berlatih ya. Jadi kami memulai menginisiasi
kita bangun 100 kilo dan ini ternyata banyak stakeholder tadi Pak, ke para operator, ke Abjatel ya, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, ke kementerian, gimana ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan harapannya dengan 100 kilo ini terbangun, kedepannya nanti kita langsung istilahnya kalau sekarang masih berlari kecil, kita berlari kencang nanti. Nanti sprint Pak. Ya, karena dalam 2-3 tahun ini ya masih banyak yang belum sinkron dan tugas kami di sini menyinkronkan lah. Jadi ada operator yang komplain, ini harusnya ada tambahan secara teknis seperti apa. Ada Kominfo yang bilang bahwa ini lisensinya harus ISP dan lain itu kita koordinasikan semua. Ya intinya jangan sampai nanti ada yang kurang serek gitu ya. Ada pas Pak ya. Ada target nggak sih Pak? Target dari Pemprov DKI lah ya. Kapan ini bisa selesai? Kalau seluruhnya dari Pemprov DKI tentu untuk yang 100 kilo ini harapannya selesai dalam setahun 2 tahun ke depan. Dan untuk keseluruhannya mungkin 5-10 tahun karena ini adalah pekerjaan besar ya. Karena kalau kita ngomong DKI 1000 km kita ngomong angka investasi yang cukup besar. Itu triliunan lah. Ya, dan juga kalau kita lakukan secara serentak bisa jadi satu DKI mobil nggak bisa jalan. Karena dibongkar semua. Iya. Belum nanti ada masa kampanye kan. Ya, jadi nanti ini kita harus mencari sela-sela di mana jangan sampai terlalu mengganggu masyarakat. Ya harapan kami nanti waktu penyelenggaraan kami membangun SJOT ini masyarakat bisa mengerti sehingga ini sebenarnya untuk kebaikan karena untuk SJOT ini sekali bangun nanti sisanya kita nggak gali-gali lagi cuman narik-narik aja lah ngisi gitu. Udah ada sistemnya Pak ya? Ya udah ada sistemnya. Hari ini kami baru membangun sistemnya. Sehingga nanti begitu kalau ada yang masuk lagi ya tinggal tarik, udah masuk ke dalam sistem. Pastinya ini dilakukan mungkin puluhan tahun yang lalu kali Pak ya? Harusnya dimulai dulu ya. Karena kota Jakarta ini sudah jadi ya. Perkembangannya terlalu pesat. Perkembangannya terlalu pesat ya. Kami melakukannya ya sekarang gitu ya. Daripada tidak dimulai nanti malah lebih lama lagi kan. Ya better late than never ya orangnya. Pak, apa aja sih Pak yang udah dikerjakan PT JP dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan transformasi digital Pak? Ya, jadi yang sudah kami lakukan di Jakarta ini, PT JP selain membangun SJOT juga kami melakukan pengembangan digital advertising ya. Kami membangun banyak videotron di Jakarta. Dan kami juga melakukan pemasangan yang tadi FTTH ke rusun-rusun. Kami juga melakukan pembangunan tower-tower ya sehingga masyarakat Jakarta ini sinyalnya tidak belang bonteng ya. Jadi Senin Kemis Pak ya. Loading Senin baru sampai Kemis. Ya kecuali kalau kita melakukan komunikasi ke Mars itu mungkin terjadi. WhatsApp-nya kirim Senin, ya dibalasnya baru Kamis sampai. Kemudian baru sampai dibalas. Jadi itu Pak ya termasuk di rumah susun. Rumah susun. Akhirnya mereka juga berhak untuk menikmati internet. Ya. Terutama waktu pandemi COVID kan, di mana orang tidak bisa keluar, teman-teman kita yang ada di rumah susun membutuhkan akses internet buat belajar dan bekerja. Betul. Nah Pak, bagi PT JP apa yang harus dilakukan Pak untuk mewujudkan smart city dan livable city Pak ya di Jakarta Pak? Ya. Untuk mewujudkan smart city dengan SJOT ini kami akan meningkatkannya menjadi ke arah smart pole ya, karena kalau kita lihat teknologi yang berkembang ini dari 3G ke 4G dan nanti ke 5G dan 6G itu dibutuhkan lebih banyak lagi istilahnya pemancar-pemancar di kota-kota. Dan kalau kita melakukannya dengan tidak ada rencana ya, jangan-jangan nanti sudah kabelnya hari ini semeraut, nanti ke depan tiangnya semeraut. Tambah tiangnya ditambah tiangnya lagi. Nah ini yang kita lakukan adalah kita membangun konsep smart city tersebut sehingga nanti baik fiber maupun tiang-tiang pemancar ini teratur lah di seluruh kota Jakarta. Ya
apalagi ya itu tidak tadi apa kalau tidak ada regulasinya, tidak ada aturannya, mereka sembarangan aja ya. Ya, sebenarnya ada regulasinya. Ada regulasinya Pak ya? Hanya saja kan Ya, ya, ya. kalau udah jam 2 malam kan regulasinya susah. Ya, ada yang narik, Betul, ada yang apa ya, iya, kita nggak tahu kan. Dengan di SJWT ini orang nggak bisa narik sembarangan. Betul. Jadi harus ada izin, dan juga memang tidak semudah itu ya, karena SJWT ini buat mengaksesnya butuh alat-alat berat. Jadi ya butuh crane dan lain-lain ya. Kalau di tiang kan orang manjat aja bisa. Ya. Betul. Pak, Ya. ini Pak, apa aja Pak yang sudah dicapai serta yang di tahun 2023 ini oleh PT JP dan rencana bisnis ke depan di tahun 2024? Ya, jadi di tahun 2023 ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 25 km SJWT. Dan setelah membangun, kita berhasil ya mensinkronkan seluruh stakeholdernya SJWT ini, operator sudah sadar lah kan pentingnya ini. Betul. Apalagi sejak kejadian terakhir kan banyak ya operator udah mulai sadar. Jadi ini adalah hal yang tidak bisa dihindari untuk kita memiliki infrastruktur yang rapih di dalam kota Jakarta. Baik Pak. Kan artinya banyak, kalau tadi Bapak cerita ada Videotron ya, itu juga di daerah mana Pak? Kalau Videotron kami ada di daerah Blok M. Daerah Blok M? Jakarta Selatan. Jadi kalau Pak Luki lihat dari Blok M sampai ke Lebak Bulus tuh banyak display. Iya. Wah, itu sebenarnya milik kami. Oh, yang di tengah itu Pak ya? Kita kerjasamakan sama mitra kita. Akan ada nambah titik baru lagi Pak? Oh, tentu kami akan nambah lagi, karena memang itu yang nanti bisa, selain Videotron ini bisa menghasilkan manfaat buat kami ya dalam menjual iklan, ini juga bisa digunakan oleh Pemprov dalam melakukan diseminasi informasi. Oh iya betul. Ya kadang-kadang kan kita ada acara ASEAN Summit yang kemarin terakhir. Ya, ada juga acara-acara mungkin kayak Pemprov, SEA Games, Asian Games. Itu kan pemerintah butuh nih ngasih tahu ke masyarakat bahwa kita akan ada ini, ayo kita ramaikan sama-sama. Ini yang sebenarnya penggunaan Videotron selain dari sisi bisnis memperkenalkan brand, bisa juga ini buat pemerintah mengedukasi masyarakat. Jadi artinya informasi-informasi penting juga mereka bisa sampaikan lewat sini. Ya, betul. Nggak cuma untuk sekadar untuk iklan, advertising dan sebagainya. Iya. Oke. Iya. Kemudian apa namanya Pak? Ini kan tahun depan ada event besar pemilu dan sebagainya. Nah, apakah terus kemudian PT JP ada pengaruhnya juga Pak ke PT JP Pak? Kalau dari ini, kami sih lebih ke arah pengaruh terhadap waktu pembangunan. Waktu pembangunan Pak ya? Ya, jadi kan masa kampanye dan sebagainya. Maksudnya kan kerja kami itu menggali di jalan. Ya, melakukan penggalian di jalan. Ya, kalau ada kampanye ya jangan sampai ini bentrok lah jadwalnya. Dan juga selain itu juga kalau secara digital ya mungkin akan ada ini ya para caleg atau yang lain melakukan kampanye ya. Ya kami secara digital saja membantu. Artinya dialihkan ke tadi kayak Videotron juga bisa kali Pak ya? Ya itu tergantung regulasi, tapi memang regulasi yang ada kami menunggu arahan aja dari pemerintah. Dari pemerintah. Ya. Sebetulnya bisa ya Pak ya? Sebenarnya kalau secara umum bisa, hanya saja terikat pada aturan-aturan nanti ya, aturan KPU dan lain-lain. Oh iya, nanti kami masih mempelajari lah ya. Okay. Ya. Baik Pak, itu tadi Sobat WK kita sudah tahu bedanya PT JIP dengan Jakpro. Jakarta Infrastruktur Pertindo lebih ke infrastruktur Pak ya? Ya, kami lebih ke arah infrastruktur ICT. Kalau Jakpro kan memiliki infrastruktur properti yang umum ya. Ada kalau Jakpro punya Jakarta International Stadium, Velodrome, LRT Jakarta, ada juga
sirkuit Formula E dan banyak hal aja, Bro. Nah, kalau PT Jeep ini lebih ke utilitas dan Ya, sebagainya, utilitas, ya. Infrastruktur. Ya. Baik Pak, mungkin terakhir ada closing statement dari Bapak untuk Ya. Sobat WK tentang PT Jeep ini ke Ya. depan dan bagaimana Pak? Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Luki. Jadi harapan kami tentu nanti masyarakat dapat mengerti terkait kebutuhan Jakarta akan kota yang lebih aman, lebih nyaman dan lebih indah. Kami dari PT JIP kita menyelenggarakan sarana jaringan utilitas terpadu, di mana kami membangun ducting di bawah tanah sehingga kabel-kabel di udara yang hari ini semerawut bisa turun ke bawah, lebih terdata, lebih aman untuk masyarakat seluruh Jakarta. Mungkin itu, Mas Luki. Oke, Ya. terima kasih. Terima kasih, Pak Mas Luki. Irfan. Ya baik, Sobat Warta Kota, demikian tadi podcast singkat kami bersama Pak Ivan Permana, pelaksana tugas Direktur Utama PT Jakarta Infrastruktur Propertindo. Nah, nanti akan ada isu lagi dan sebagainya, nanti kita podcast lagi bersama Pak Ivan. Kita ketemu di podcast berikutnya. Baik. Oke, baik, terima kasih Sobat WK. Sampai di sini perjumpaan kita nantikan podcast berikutnya yang lebih menarik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.